Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama ini saya nggak hadir dan nggak update video karena beberapa waktu yang lalu saya banyak kegiatan di luar yang nggak bisa ditinggalkan teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk kesempatan hari ini saya Kokat Hadi Caniago bisa kembali lagi hadir ke hadapan teman-teman semua. Tentunya untuk kali ini, di edisi kali ini saya akan membahas terkait perjanjian yang dilaksanakan secara lisan. Apakah perjanjian yang dilaksanakan atau dilakukan secara lisan itu sah menurut hukum atau tidak? Dalam ketentuannya teman-teman, di pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sahnya perjanjian, di sana tidak ada yang menjelaskan bahwasanya perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis teman-teman. Adapun bunyi dari pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sahnya sebuah perjanjian, yang pertama itu adalah adanya kata sepakat. Jadi para pihak yang melakukan perjanjian itu mesti adanya kata sepakat. Itu syarat sahnya perjanjian yang pertama teman-teman. Kemudian syarat sahnya perjanjian yang kedua yaitu adalah cakap. Jadi para pihak yang melakukan perjanjian itu mesti cakap, baik dalam hal usia sudah dewasa, dari segi kesehatan itu tidak mengalami gangguan jiwa, sehat jasmani maupun rohani. Kemudian syarat sahnya perjanjian yang ketiga adanya hal tertentu. Jadi hal yang diperjanjikan tersebut harus jelas adanya teman-teman. Kemudian syarat sahnya perjanjian yang keempat adanya klausa yang halal. Jadi klausa yang halal maksudnya di sini adalah ketika sebuah perjanjian dibuat berdasarkan hal-hal yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau dalam ketentuan agama, maka perjanjian tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut hukum teman-teman. Jadi di dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata teman-teman terkait syarat sahnya perjanjian, di sana tidak ada yang menjelaskan bahwasanya perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis. Jadi artinya perjanjian yang dilakukan secara lisan itu tetap sah secara hukum selama perjanjian tersebut sesuai dari ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Namun kalau saran dari saya teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan sebuah perjanjian, sebaiknya dilakukan secara tertulis. Kita ambil contoh saja perjanjian hutang piutang teman-teman. Karena apa teman-teman? Ketika kita ingin melakukan sebuah perjanjian itu secara lisan, nanti yang ditakutkan ketika adanya salah satu pihak yang ingkar janji atau wan prestasi, tentunya kita akan melakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan. Nah, untuk melakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan ketika perjanjian yang kita buat tadi itu secara lisan, kita akan kesulitan untuk melakukan pembuktian di dalam peradilan perdata tentunya teman-teman. Karena dalam sidang perdata yang dilihat itu adalah bukti-bukti yang kita hadirkan di sana. Semakin kuat bukti yang kita hadirkan, maka semakin kuat juga gugatan kita, dan potensi kita akan menang dalam gugatan itu sangat besar ketika kita bisa menghadirkan bukti-bukti. Nah, terkait alat bukti di dalam perkara perdata itu ditentukan dalam pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR. HIR di sini teman-teman adalah
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dari ketentuan 2 pasal tersebut, untuk di dalam persidangan perdata kita itu mesti menghadirkan 5 alat bukti, teman-teman. Yang pertama adalah bukti tulisan. Nah, teman-teman, untuk bukti tulisan ketika kita melakukan sebuah perjanjian hutang piutang lah, itu kita melakukan secara lisan, maka kita akan kesulitan untuk menghadirkan alat bukti yang pertama ini, yakni alat bukti tulisan, teman-teman. Disitulah letak kelemahannya ketika kita melakukan sebuah perjanjian itu secara lisan. Kita akan kesulitan menghadirkan alat bukti tulisan. Namun alat bukti tulisan ini bisa saja nanti hadir ketika perjalanan sidang telah berjalan dengan adanya pengakuan dari si tergugat. Tapi ini akan kecil sekali kemungkinannya ketika kita hanya bermodalkan perjanjian secara lisan, teman-teman. Kemudian untuk alat bukti yang kedua di dalam persidangan perdata itu adalah bukti saksi. Nah, ini teman-teman, saya sarankan ketika teman-teman melakukan sebuah perjanjian secara lisan itu mesti menghadirkan minimal 2 orang saksi, teman-teman. Ingat ya, dicatat minimal 2 orang saksi. Karena apa? Karena kalau dalam persidangan perdata kita hanya menghadirkan 1 orang saksi, itu keterangan saksi itu tidak dapat diterima oleh hakim. Karena di negara kita ini menganut azas unus testis nullus testis, yang mana di sana dijelaskan bahwasanya ketika keterangan seorang saksi saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain di muka persidangan, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima atau dipercaya oleh hakim, teman-teman. Jadi kita hadirkanlah 2 orang saksi ketika kita melakukan sebuah perjanjian atau perikatan secara lisan. Kemudian alat bukti yang ketiga yang mesti kita hadirkan di dalam persidangan perdata itu adalah bukti persangkaan, teman-teman. Namun untuk bukti persangkaan ini yang akan menghadirkannya adalah hakim. Ini merupakan penilaian hakim terhadap apa-apa yang dihadirkan, alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak. Jadi ini hakim yang akan menentukan sebagai bukti persangkaan. Kemudian untuk alat bukti yang keempat yang mesti dihadirkan ketika persidangan di ranah perdata yaitu bukti pengakuan. Nah, ini teman-teman, bukti pengakuan ini juga saya rasa sangat sulit untuk bisa kita hadirkan secara kita melakukan perjanjian tersebut hanya melalui lisan saja. Yang mana ada orang yang bakal mengaku bahwasanya dia punya hutang sama kita kan. Itu sangat-sangat dirasa sulit untuk menghadirkan bukti pengakuan tersebut. Namun untuk bukti pengakuan tersebut masih ada celah sedikit sebenarnya untuk kita bisa mendapatkan bukti pengakuan tersebut dari kita lihat nanti dari jawaban atau duplik dari tergugat nantinya. Di sana mungkin dia akan memberikan pengakuan bahwa benar telah terjadi perjanjian hutang piutang di sana. Tapi itu kecil kemungkinannya sih bakal bisa dihadirkan. Kemudian untuk alat bukti yang kelima di dalam persidangan perdata yaitu adalah sumpah. Nah, untuk sumpah ini teman-teman, ini merupakan senjata pamungkas kita, teman-teman. Ketika kita tidak bisa menghadirkan bukti-bukti yang lain, maka ini merupakan jurus pamungkas atau senjata pamungkas kita dalam melakukan gugatan di ranah perdata. Jadi kita meminta kepada hakim agar si tergugat ini dilakukan sumpah pemutus kepada tergugat tersebut, agar mereka atau dia atau orang yang selaku tergugat ini dapat memberikan kesaksian atau sumpah terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Nah,
itulah lagi senjata pamungkas kita. Kita mintakan pada hakim untuk si tergugat ini bersumpah bahwa benar adanya perjanjian hutang piutang tersebut. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan teman-teman pada kesempatan hari ini. Tentunya kesimpulannya bisa kita ambil, perjanjian secara lisan itu selama masih dalam koridor atau ketentuan dari pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian lisan tersebut adalah sah menurut hukum. Namun ada kelemahannya ketika kita ingin membawa sebuah perjanjian tersebut jika salah seorang dari pihak yang melakukan perjanjian tersebut adanya melakukan wan prestasi, tentunya kita akan melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, dalam hal pembuktian ini agak sulit kita untuk menghadirkan bukti ketika kita melakukan sebuah perjanjian itu hanya secara lisan, teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kita kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Seperti biasa saya ingatkan terus ke teman-teman untuk selalu like, comment, and subscribe di channel YouTube kita agar teman-teman bisa mendapatkan update-update terbaru dari video-video kita selanjutnya, teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih telah nonton channel ini, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.